PR Sigap Membangun Negeri. Jadi, perkenalkan, nama saya Yohanes Franklin Stijak, dan hari ini saya akan memaparkan dua nilai terakhir untuk core values ASN berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif itu mengandung kata adaptasi. Jadi, adaptasi itu adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bisa bertahan. Nah, sementara adaptif itu adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan keadaan demi tercapai tujuan secara maksimal dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Di sini kita bisa melihat, kenapa sih harus adaptif? Nah, sebelumnya kita bisa melihat nih, ada VUCA. VUCA itu ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sementara dengan kita melakukan adaptasi dan atau menerapkan nilai adaptif, maka VUCA itu bisa menjadi vision, understanding, clarity, dan agility. Di sini kita bisa melihat apa itu, kenapa kita harus adaptif. Yang pertama, perubahan lingkungan yang strategis. Yang kedua, kompetisi di sektor publik. Yang ketiga, komitmen mutu. Yang keempat, perkembangan teknologi. Serta yang kelima, tantangan praktek administrasi publik. Jadi dari 5 nilai inilah mengapa kita harus menerapkan nilai adaptif. Kemudian di sini kita bisa melihat penerapan budaya adaptif dan panduan perilaku adaptif insan PUPR. Untuk penerapan budaya adaptif, yang pertama dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Setelah itu, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Yang kemudian yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang terakhir, memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Jadi ini adalah penerapan budaya adaptif. Setelah itu, panduan perilaku adaptif insan PUPR bagi 3, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga, bertindak proaktif. Di sini kita bisa melihat ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, kemudian melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, kemudian memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Jadi, adaptif ini menurut saya salah satu nilai yang paling perlu untuk diterapkan oleh ASN, karena dengan beradaptasi, maka dia mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Mengapa? Karena dengan dia beradaptasi, berarti dia menyesuaikan diri dari yang sebelumnya dia seperti apa, menjadi seperti apa yang ingin diharapkan oleh PUPR. Kemudian kolaboratif, atau kita bisa melihat di dalam kata kolaboratif ada kata kolaborasi. Kemudian kolaborasi adalah proses di mana pihak yang terlibat di dalam mempunyai keahlian dan sudut pandang berbeda, namun dapat memanfaatkan perbedaan mereka untuk saling membangun dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Masalah tersebut akan lebih sulit dipecahkan tanpa perbedaan sudut pandang antara pihak-pihak berbeda tersebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kolaboratif, kesediaan untuk membentuk kerjasama dan memberi kepada kesempatan pada berbagai pihak untuk membentuk sinergitas demi tercapainya tujuan bersama. Jadi yang bisa kita highlight di sini adalah demi tujuan bersama. Yang paling penting sebenarnya adalah kerjasama. Jadi kolaboratif governance, yaitu sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif ataupun serangkaian aktivitas bersama di mana institusi pemerintah saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya demi tercapainya tujuan. Di sini kita bisa melihat salah satu gambar model kolaboratif governance. How to be collaborative? Bagaimana kita bisa menjadi orang berkolaboratif? Yang pertama, bangun kepercayaan. Kedua, ciptakan dialog. 3, berkomitmen terhadap proses. Yang keempat, samakan persepsi. Yang kelima, tetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Sementara faktor yang menghambat yaitu ketidakjelasan batasan masalah. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi.